Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Masih semangat meskipun sudah siang? Masih? Masih. Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks diskusi untuk siang hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran hari ini atau awali pembelajaran bahasa Indonesia kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 9A dan 9B yang ada di pondok maupun yang ada di rumah. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai unsur kebahasaan teks diskusi yang ada pada buku modulnya halaman 89. Kita sedikit mengulang pada pembelajaran yang lalu. Apa itu teks diskusi? Sebuah teks yang berisi sebuah pendapat mengenai suatu permasalahan yang terjadi. Lalu teks diskusi, ya, teks diskusi itu strukturnya dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Yang pertama adalah bagian isu, 2 argumen pendukung, dan yang ketiga adalah argumen menolak. Unsur-unsur di dalam kegiatan diskusi ada berapa yang terlibat di dalamnya? 4. Yang pertama apa, Mas Rifki? Loh, unsur yang terlibat di dalam diskusi, di dalam kegiatan diskusi apa, Mas Rangga, pertama? Unsur yang pertama adalah moderator. Itu siapa? Orang yang mengatur atau yang memimpin diskusi. Selain ada moderator, yang kedua unsurnya apa? Tulis, orang yang menulis semua kegiatan yang ada pada diskusi. Lalu yang ketiga ada? Loh, kok wis tulis kok tulis? Peserta diskusi. Setelah itu ada panelis. Itu apa? Pemateri atau pemateri atau pemakalah, ya, yang memberikan materi pada diskusi. Jenis diskusi dibedakan menjadi berapa? Jenis diskusi ada apa saja? 1, 2, seminar, 3, simposium, lokakarya, kongres, konferensi, ada 6. Sekarang untuk membuat sebuah teks diskusi, ini adalah kaitan bahasa yang digunakan untuk menyusun kalimat-kalimatnya. Yang pertama, teks diskusi itu disusun menggunakan konjungsi, khususnya konjungsi perlawanan. Konjungsi perlawanan, ya, berarti konjungsi yang fungsinya untuk memberikan perlawanan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Kata hubung yang biasa digunakan adalah kata tetapi, namun, sedangkan, sebaiknya. Halaman 89. Di bawahnya kotak itu ada, ya. Di dalam teks diskusi, ya, ada tetapi, konjungsi tetapi, konjungsi namun, sedangkan, sebaliknya. Nah, 4 kata ini masuk dalam namanya konjungsi perlawanan. Nah, masuknya dalam itu. Maksudnya bagaimana? Silahkan dicek pada halaman 89 nomor 1. Banyak sekolah, terutama di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, melarang siswanya membawa telepon seluler. Tetapi banyak juga sekolah yang membolehkan siswanya membawa telepon seluler dengan berbagai persyaratan. Kata tetapi di situ sebagai bukti bahwa teks diskusi tersebut menggunakan konjungsi perlawanan.
Bu, misalkan saya akan memakai namun saja, Bu. Boleh ya. Yang penting diskusi perlawanan. Diskusi perlawanan itu ini contohnya. Saya nggak mau pakai diskusi perlawanan, Bu. Saya mau pakainya dan. Tidak cocok ya. Tidak cocok di dalam, masukkan di dalam kalimat itu. Yang kedua, yaitu penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Apa itu kohesi leksikal? Kohesi leksikal adalah kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Kohesi leksikal itu dapat berbentuk antara lain dengan pengulangan, sinonim, dan hiponim. Jadi kohesi itu adalah kepaduan. Leksikal itu yang dibentuk, jadi kepaduan yang dibentuk ya melalui pemilihan kata atau diksi, melalui antonim, melalui sinonim, melalui pengulangan, kata ulang itu loh ya, pengulangan, lalu melalui hiponim. Dalam teks bolehkah siswa membawa telepon seluler ke sekolah itu ada kata leksikal di situ. Kata leksikalnya adalah telepon seluler. Telepon seluler ini nomor 1 itu menggunakan kohesi leksikal yang dibentuk dari apa? Kita cek ya. Di samping itu, salah satu keuntungan dari penggunaan telepon seluler di sekolah adalah telepon seluler dapat digunakan sebagai alat bantu, terutama telepon seluler yang dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti kalkulator, kamera, dan internet. Ada berapa kali digunakan kata telepon seluler? Berarti di sini kohesi leksikalnya menggunakan pembentukan apa? Pengulangan. Kata yang sama diulang-ulang lebih dari 1 kali dalam 1 kalimat itu namanya kohesi leksikal dengan cara pengulangan. Lalu yang kedua, di samping itu, salah satu keuntungan dari penggunaan telepon seluler di sekolah adalah telepon seluler dapat digunakan sebagai alat bantu, terutama telepon seluler yang dilengkapi dengan beberapa aksesori seperti kalkulator, kamera, internet. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa dalam bidang akademik. Kata aplikasi ini mengapa digarisbawahi dengan kata aksesori? Karena kata aplikasi ini itu ya merujuk pada kata aksesori. Tuh, merujuk pada kata aksesori. Bentuknya, pengulangannya dari kata apa? Dengan menggunakan apa? Kohesi leksikalnya? Penggunaan sinonim, antonim, atau hiponim? Loh, kamu tahu hiponim itu apa? Sinonim. Kata aksesoris itu bersinonim dengan kata aplikasi. Sekarang yang ketiga, kata melarang dengan membolehkan pembentukannya melalui sinonim atau antonim? Antonim. Ya, antonim dari melarang adalah membolehkan. Sama halnya dengan nomor 4 ya, dampak positif dan dampak negatif. Itu namanya kohesi. Pembentukan kata bisa melalui pengulangan, bisa melalui antonim, sinonim. Sekarang untuk kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal adalah kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen atau gramatikal. Kohesi gramatikal ini antara lain berbentuk melalui rujukan, substitusi, dan elipsis ya. Rujukan itu kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata sebelumnya. Kita cek nomor 1. Masyarakat yang setuju bahwa siswa boleh membawa telepon seluler ke sekolah karena hal itu dapat memudahkan orang tua untuk dapat menghubungi anaknya. Katanya merujuk pada kata apa? Orang tua. Anak dari orang tua gitu ya. Lalu nomor 2 sekarang. Guru akan kehilangan beberapa saat kesempatan mengajar. Hal itu juga merujuk pada kata yang digarisbawahi ya. Guru akan kehilangan beberapa saat kesempatan mengajar. Hal yang tadi digarisbawahi itu merujuk ya. Jadi hal itu merujuk pada kata kalimat yang digarisbawahi. Tuh, itu gramatikal. Sekarang yang ketiga adalah menggunakan modalitas. Penggunaan modalitas adalah kata yang mempunyai makna kemungkinan,
kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia, modalitas dinyatakan dengan kata-kata seperti harus, akan, ingin, dan mungkin. Hal itu dapat dilihat contohnya. Jika siswa tidak membawa telepon seluler dan orang tua perlu segera menghubungi, orang tua harus menghubungi kantor sekolah. Kata harus itu sebagai ciri bahwa di situ menggunakan kata modalitas ya. Kata harus, akan, dapat itu bisa digunakan. Contohnya lagi yang nomor 9. Siswa dapat pergi ke internet untuk mencari jawaban pada saat ulangan. Harus, kata dapat itu termasuk dalam kata modalitas. Sebagai modalitas ya. Ada 10 contoh itu. Silahkan dibaca sendiri, diperjelas pemahamannya melalui membaca. Tugasnya untuk pertemuan hari ini sudah masuk dalam fungsi kalimat. Oke. Buatlah 2 kalimat menggunakan konjungsi perlawanan. 2 kalimat menggunakan konjungsi perlawanan. Itu tugasnya. Yang kedua, itu 1. Yang kedua, buatlah kalimat mengandung 1 kohesi leksikal dan 1 kohesi gramatikal. Berarti ada 2 lagi, ada 4 sudah ya. 4 kalimat. Kohesi konjungsi perlawanan ada 2. Lalu yang nomor 3 itu mengandung kohesi leksikal, yang 4 kohesi gramatikal. Dan yang kelima, buatlah 1 kalimat dengan menggunakan kata modalitas. Itu tugasnya ya, yang ada di pondok maupun yang ada di rumah. Silakan dikerjakan dan dikirimkan ke Bu Fia. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.